Hai semuanya, balik lagi bareng gua. Nah teman-teman, di video kali ini gua bakalan ngasih tahu kalian salah satu laptop yang memang lagi banyak banget dicari, entah itu buat tugas kuliah, buat kerjaan di rumah, atau enggak buat pekerja UMKM. Laptop ini tuh sama sekali enggak mahal, tapi performanya bener-bener oke. Yap, laptop HP 240G9. Harganya itu dijual dari harga 6-7 jutaan aja. Worth it gak sih menurut kalian semua? Oke, kalau misalkan kalian penasaran tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke review laptopnya. Rimas Laptop, solusi laptop kamu. Teknisi berpengalaman, kerja rapi selalu. Dari beli, servis sampai upgrade baru. Seperti biasa di sini gue bakalan ngebahas ke bagian tampilannya dulu, alias ke bagian casingnya dulu. Dari looksnya itu dia sama sekali nggak neko-neko dan juga nggak lebay. Warnanya abu-abu gelap, terus desainnya itu simple, gua banget. Materialnya itu dia dari plastik dan feel-nya itu benar-benar solid. Dia ini sama sekali nggak kerasa ringkih kok, apalagi di level laptop yang masih entry level. Bobotnya itu dia ringan sekitar 1,4 kg aja. Tipis juga, jadi enak dibawa kemana-mana. Mau taruh di tas, bawa ke kampus, atau kerja mobile aman banget. Nggak bakalan bikin pundak cenat-cenut. Intinya ini laptop nggak nyari gaya, tapi bener-bener fungsional. Buat yang nggak peduli soal tampilan yang fancy, ini udah cukup banget. Dan untuk layarnya sendiri, dia layarnya itu ketebalannya 14 inci Full HD. Ukurannya pas lah, nggak kekecilan, nggak juga kebesaran. Kalau lu ngelihat dari samping, atas, atau bawah, warnanya itu nggak berubah. Viewing angle-nya sempit, brightness-nya juga standar aja, sekitar 250 nits. Jadi kalau kerja di ruangan yang terang banget atau outdoor agak kurang sih sebenarnya. Tapi kalau kalian buka laptopnya di kamar, entah itu di dalam ruangan dimanapun itu, cahayanya itu lumayan bagus. Di bagian sektor performa ini menarik banget karena laptop HP 240 ini masih pakai prosesor Intel Core i3 tapi generasi ke-12. Meskipun masih pakai i3 tapi dia udah pakai teknologi hybrid. Jadi ada performa cores-nya dan juga efisiensi cores-nya. Dan ini laptop gua pakai 8 GB di bagian RAM, terus DDR4. Udah lumayan buat kebutuhan sehari-hari. Storage-nya SSD 256 GB, jadi performa responsif, booting cepat, buka aplikasi juga nggak lemot. Tapi kalau misalkan kalian masih butuh space buat nyimpan sesuatu yang lebih besar atau file yang lebih banyak, kalian bisa upgrade di bagian SSD-nya kok. Bahkan di bagian RAM-nya juga kalian bisa upgrade sendiri. Keyboardnya ini nyaman buat ngetik, nggak terlalu keras tapi nggak lembek juga. Sayangnya nggak ada backlight, jadi kalau lu suka kerja di tempat gelap ya agak ribet dikit lah. Touchpad-nya cukup responsif, gestur-gestur standar kayak 2 jari scroll atau pinch to zoom jalan normal. Terus sekarang kita ke bagian port, ini salah satu nilai plusnya karena dia punya 2 USB-A, 1 USB-C, HDMI, LAN, card reader, sama audio jack, lengkap lah. Dan sekarang kita ngebahas ke bagian baterainya teman-teman. Dia pakai baterai 41 Wh. Gua pribadi udah ngetes laptop ini pakai kerjaan ringan sampai ke kerjaan berat. Nah, bedanya kalau kita ngerjain kerjaan ringan, dia bisa tahan 6-7 jam. Kalau kita ngerjain kerjaan yang lebih ekstrim kayak ngedit video atau enggak ngedesain, dia cuman bisa dipakai 3-4 jam aja, teman-teman. By the way, dia ini punya charger yang kecil banget, jadi enak dibawa kemana-mana. Tapi minusnya, chargernya itu harus masih pakai colokan yang ada barrelnya. Dan untuk harganya sendiri, seperti yang gue bilang tadi, dia dijual dari harga 5-7 jutaan aja. Apalagi kalau kalian belinya di Rimas Laptop, karena di sana banyak banget nih promo-promo dari beberapa laptop, entah itu keluaran baru atau keluaran lama. Oke, sekian dari gua pembahasan kali ini. Seperti biasa, kalau misalkan kalian suka, boleh banget buat minta like-nya dan jangan lupa juga subscribe aja, karena kedepannya bakalan banyak banget pembahasan-pembahasan menarik dan juga rekomendasi laptop yang bakalan gua jelasin ke kalian. So, sekian dari gua, see you next time.